lagi dengan saya Wiwin Winaningsi dari kelas 3N MSDM dengan NPM 120020301. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai memperbaiki kompetensi. Langsung saja kepada video pembahasannya berikut ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai memperbaiki kompetensi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu jenis dan kategori kompetensi. Menurut Till Spencer dan Sig Spencer 1993, karakter kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau di dalam situasi. Sedangkan menurut McClelland 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Berikutnya yaitu ada komponen kompetensi. Yang pertama adalah ada motivasi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga yaitu traits, karakteristik, fisik, dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang keempat yaitu knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima yaitu skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya, perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi antara lain yaitu kepercayaan dan nilai, keahlian atau keterampilan, pengalaman, karakteristik personal, motivasi, isu emosional, dan kapasitas. Berikutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Selanjutnya agak sulit diperbaiki orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan, dan analisis kecerdasan organisasional. Selanjutnya sulit diperbaiki inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya, metode penilaian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Berikutnya, rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Dari keenam tahapan untuk merancang studi kompetensi yang tadi, yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Ya, maksudnya menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Maksudnya kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Maksudnya terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei database, model kompetensi atau sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Maksudnya pada tahap ini data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Maksudnya model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui
BEI atau model atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang keempat, mengesahkan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi. Berikutnya, dimensi kompetensi. Menurut Schroeder dalam Williams 2002, kompetensi terbagi dalam klaster atau gugus seperti kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional, yaitu dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, yaitu interpersonal, mengelola interaksi dan orientasi. Yang keempat, pengembangan. Dan yang kelima, berprestasi, yaitu orientasi proaktif dan orientasi berprestasi. Berikut adalah tabel pembagian kompetensi menurut Lil Spencer dan Spencer 1993. Yang pertama ada manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat mengarahkan bawahan, yang kelima berfokus pada orang lain, dan yang keenam pengetahuan terspesialisasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.